Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Siska pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini sampai detik ini? Semoga kalian masih diberikan kesehatan, masih diberikan semangat. Walaupun kita pembelajaran jarak jauh, tapi jangan pernah patah semangat. Pasti kita akan bertemu, entah itu kapan. Kita berdoa saja agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa saling bertatap muka dalam pembelajaran. Jadi jangan pernah ya sebelum ini semua berakhir ya. Kita lanjutkan ke materi yang sudah Ibu jelaskan kemarin, yaitu tentang texture pen. Ya, masih ingat apa itu texture pen? Bedanya apa dengan novel? Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Kemudian ada nilai apa saja di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kedua ya, ini salah, harusnya pertemuan kedua. Jadi, kalian akan belajar tentang unsur pembangun di dalam texture pen. Kemudian kaidah kebahasaan di dalam texture pen. Unsur pembangunnya itu apa saja? Kemudian kaidah bahasanya apa saja? Nah, langsung saja. Ya Allah, nulisnya salah semua. Unsur-unsur pembangun dalam texture pen ini pasti kalian tidak asing lagi ya, yang namanya unsur intrinsik dan ekstrinsik. Namanya saja berarti intrinsik itu unsur yang membangun karya sastra dari dalam teks. Kalau ekstrinsik unsur yang mempengaruhi dari luar cerita. Kita lanjutkan bahas satu persatu mulai dari unsur intrinsik. Apa saja unsur intrinsik? Kalian pasti sudah tidak asing dengan namanya tema, alur, latar, dan penokohan. Tema itu kaitannya dengan ide pokok yang mendasari suatu cerita. Temanya itu tentang apa? Tentang pendidikan kah? Tentang misalnya sopan santun kah? Tentang percintaan kah? Persahabatan kah? Politik atau tentang lingkungan, masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian alur. Alur itu adalah jalannya cerita. Susunan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Apakah alurnya itu alur maju, mundur, atau alur campuran? Jangan maju, mundur, cantik. Ya, alurnya hanya ada 3. Alur maju, kalau alur maju itu berarti alur yang dimulai dari perkenalan sampai dengan penyelesaian. Jadi alur maju itu dari hari ini, kemudian besok, kemudian yang akan datang, dan seterusnya. Jadi urutannya itu dia maju ke depan. Kalau alur mundur kebalikannya, jadi dia dari misalnya hari ini, kemudian membahas ke hari kemarin misalnya, kemudian tahun lalu, dan lain sebagainya. Itu alur mundur, jadi mundur ke belakang. Kalau campuran, bisa misalnya dia dari alur mundur dulu, dari mundur misalnya dari hari ini, dari masa lalu, kemudian ke masa depan, kembali lagi ke masa lalu lagi. Itu alur campuran, ya. Selanjutnya latar. Latar itu bisa tempat, waktu terjadinya suatu cerita atau suasana juga bisa. Kemudian penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Cara pengarang dalam menggambarkan karakter si tokoh itu namanya penokohan. Jadi, dalam penokohan atau cara pengarang menggambarkan watak tokoh itu ada 2 metode. Ada metode analitik atau metode langsung dan metode tidak langsung atau dramatik. Maksudnya apa? Kalau metode langsung atau analitik itu si pengarang langsung menuliskan watak dari tokoh yang diceritakan itu langsung tertera di dalam teks. Jadi misalnya Andi
seorang pemalas yang tidak pernah bekerja. Dia hanya meminta-minta dari tetangganya. Nah, itu kan jadi dia metodenya secara langsung. Karakter dia adalah tadi seorang si pemalas. Kalau metode tidak langsung atau dramatik, jadi sama saja dengan tersirat, harus disimpulkan sendiri. Dia bisa berupa dari dialog antar tokoh, kemudian dari perilaku yang digambarkan, atau dari sikap si tokoh. Itu metode tidak langsung. Kalau metode tidak langsung itu kita harus menyimpulkannya sendiri. Beda dengan metode analitik atau metode langsung. Baik, Ibu lanjutkan ke unsur selanjutnya yaitu sudut pandang atau point of view. Kalian bisa baca di sini sudut pandang atau point of view adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Jadi si pengarang itu memposisikan dirinya itu sebagai apa? Apakah dia sebagai orang pertama atau orang ketiga? Nah, sama saja. Jadi sudut pandang itu ada dua. Yang pertama sudut pandang orang pertama, di mana ini dibagi jadi beberapa. Kalau sudut pandang orang pertama, tokoh utama itu sesuai dengan namanya, sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama, si penulis ini seolah-olah masuk ke dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama atau tokoh sentral di dalam cerita, first person central. Jadi, biasa kalau sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata aku, saya, dan lain sebagainya. Aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Jadi mudah ya, kalau sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama, berarti kalian memposisikan diri kalian itu masuk ke dalam cerita. Nah, selanjutnya yaitu sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan. Maksudnya di sini kalian bisa baca di mana pada teknik ini tokoh aku hadir tidak dalam peran utama, melainkan sebagai peran pendukung atau tokoh tambahan. Kehadiran dari tokoh aku dalam cerita berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang cerita kepada pembaca. Kalian bisa lihat contohnya. Jadi tokoh aku ini sebagai sampingan. Brak! Sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu dari samping kamarku. Erika pergi terburu-buru sambil lari tunggang langgang. Sepertinya ia terlambat kuliah lagi. Erika adalah gadis yang manis. Ia ramah dengan semua orang. Tidak heran jika banyak orang menyukainya. Jadi dia di sini itu menceritakan, tokoh aku ini menceritakan kejadian yang dia alami. Dia bukan sebagai tokoh utama. Paham ya? Jadi bedanya tokoh utama, jadi sudut pandang orang kedua sebagai tokoh utama dan sebagai tokoh sampingan. Nah, sudut pandang orang ketiga. Siapa yo yang jadi orang ketiga? Apakah kalian sudah pernah jadi orang ketiga? Jadi sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudut pandang orang ketiga itu ada sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Kalau kalian sebagai sudut pandang orang ketiga serba tahu, maka si penulis akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama. Jadi, kalau sudut pandang orang ketiga itu dia akan menceritakan, si pengarang akan menceritakan apa saja terkait dengan tokoh utama. Ia seakan tahu benar tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang mendalangi sebuah kejadian. Dia orangnya serba tahu, sok tahu. Sudah jadi orang ketiga, serba tahu pula ya.
Jadi, contohnya di sini, sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersih tegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derai air mata. Nah, jadi di sini si pengarang itu menceritakan si tokoh utamanya. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, di mana pada sudut pandang orang ketiga, penulis menceritakan sebatas pengetahuannya saja, dan dia hanya sebagai pengamat. Entah apa yang terjadi dengannya seminggu belakangan ini. Pulang dari kantor, langsung menunjukkan muka masam, belum lagi puasa bicara yang sudah ia lakukan seminggu belakang ini. Apa mungkin karena hubungan dia dan sang kekasih yang tidak direstui oleh keluarganya? Nah, ini jadi sudut pandang orang ketiga, dia itu menceritakan hanya sebatas yang ia tahu. Kalau ini tadi sok tahu. Kalau yang pengamat itu yang hanya dia ketahui. Nah, yang terakhir, amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Amanatnya bisa secara tersurat atau bisa secara tersirat. Kalian bisa menyimpulkannya sendiri, kira-kira amanat yang ingin disampaikan itu apa. Seperti itu. Itu tadi unsur intrinsiknya. Sekarang kita masuk ke unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsik dalam cerpen ada 3. Yang pertama adalah latar belakang si penulis. Jadi yang memengaruhi dari cerpen itu, apakah di mana tempat tinggalnya, keluarganya, lingkungannya. Jadi misalnya kalian tinggal di Jawa. Latar belakang kalian dari orang yang berpendidikan. Misalnya ini dulu ya, tempat tinggal dulu. Misalnya kalian tinggal di daerah pesisir, tidak mungkin kalian akan bercerita tentang orang-orang di daerah pegunungan karena kalian pasti tidak bisa mendalami dengan sepenuhnya. Kalian pasti akan bercerita tentang hal-hal yang kaitannya dengan daerah pesisir. Beda dengan latar belakang pendidikan. Akan beda ketika kalian itu misalnya lulusan SD, lulusan SMK, atau lulusan sarjana. Akan berbeda isinya nanti. Kalau misalnya kaitannya dengan pendidikan ya, latar belakang pendidikan, pasti bahasa-bahasa yang digunakan pasti berbeda. Kalau itu misalnya si pengarang adalah dia misalnya anak SMK yang masih remaja, pasti bahasa yang digunakan atau cerita-cerita yang dia tampilkan itu kaitannya dengan hal-hal yang sedang ngetren saat ini atau kaitannya dengan remaja dan lain sebagainya. Kalau situasi sosial budaya saat ini pasti biasanya kalau ingin cerpen itu menarik baca, pasti dia akan menggunakan situasi-situasi sosial yang dapat mempengaruhi si pembaca, entah itu misalnya situasi sosial yang sedang terjadi saat ini pasti akan diungkap lebih menarik ya. Itu unsur ekstrinsik. Nah, kita lanjutkan ke ciri-ciri dari kebahasaan teks cerpen. Ciri-ciri kebahasaan dari teks cerpen ada berapa? Ada 7 ya, ada 7 kebahasaan. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Jadi karena dia sudah terjadi atau biasanya hal-hal yang sudah berlalu, jadi biasa dia menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Entah itu contohnya ketika itu telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang terjadi. Kata kerja, jadi kata kerja aktif, karena yang sedang terjadi. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menceritakan tuturan seorang tokoh. Mengatakan bahwa, menyatakan, menceritakan, menuturkan, dan lain sebagainya.
Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja tentang sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan atau kata kerja mental ya. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Pasti kalau ini dialog di dalam sebuah cerpen. Menggunakan, nah ini ya sebentar, Ibu bahas sebentar tentang dialog. Jadi ini kan termasuk tuturan langsung dalam yang dimasukkan ke dalam teks cerpen. Bagaimana cara penulisannya? Jadi ini misalnya Alam berkata, jangan diam saja. Ini adalah dia perangkainya atau orang yang menuturkan itu posisinya ada di awal. Jadi sandangannya itu ada di awal, si penutur. Penuturnya ada di awal. Jadi penulisannya bisa kalian lihat. Koma, kemudian tanda kutip, jangan diam saja. Jangan diam saja. Ini karena berupa kalimat, jadi harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan intonasi final, entah itu tanda baca seru, tanda baca tanya atau titik, dan dia posisinya harus di dalam tanda kutip, jangan di luar. Itu salah ya. Diperhatikan baik-baik. Ini kalau si penuturnya letaknya di awal. Jadi dia dibatasi dengan tanda baca koma, diawali tuturannya diawali dengan huruf kapital, kemudian intonasi finalnya pasti ada di dalam kutipan atau tanda kutip. Kalau di akhir bagaimana? Nah, kalian bisa lihat karena ini berupa kalimat, ya kan? Jadi pasti diawali dengan huruf kapital. Tidak, sekali saya bilang tidak, teriak Klani. Nah, kalian lihat huruf T ini. Kenapa huruf kecil? Karena ini adalah kelanjutannya. Ya, ini belum berakhir. Teriak Lani. Jadi ini intonasi final, tanda petik, kemudian huruf kecil. Kalau ini di tengah, bagaimana? Tidak, koma, kemudian tanda petik. Ini karena kalimat maksudnya apa di tengah itu? Jadi dia berkata, kemudian dia berhenti sebentar, menggunakan ekspresi atau misalnya menghela nafas dan lain sebagainya, baru dia mengucapkan kembali. Jadi tidak langsung. Tidak, berhenti sebentar. Lani terbelalak. Lani terbelalak. Ini diawali dengan, karena ini kan Lani terbelalak. Karena Lani ini adalah nama orang, ya harus jelas, ini harus huruf kapital. Tapi kalau misalnya ini bukan nama orang, berarti ini harus diawali dengan huruf kecil. Misalnya tidak sambil berteriak atau sambil terbelalak. Kemudian koma, jadi kata sambil di sini harus diawali dengan S huruf kecil. Koma, kemudian kata selanjutnya harus diawali dengan huruf kecil karena ini lanjutan dari kalimat pertama. Ini kalimat keduanya, aku tidak mencintaimu, ya. Jangan lupa diakhiri dengan intonasi final, ya. Bisa dipahami ya, 3 ini silakan kalian amati baik-baik. Biasanya muncul dalam tes semesteran. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan atau suasana. Contohnya, kamarnya tertata rapi. Dia menjadi primadona karena keramahannya. Pagi ini terasa sejuk. Jadi dia seringkali menggunakan kata sifat. Nah, silakan kalian kerjakan kewajiban kalian. Jadi, kalian silakan membaca teks cerpen yang judulnya Robohnya Surau Kami. Dalam buku teks kalian, temukan nilai-nilai kehidupan serta cantumkan bukti kalimat dalam teksnya. Tentukan unsur pembangun teks tersebut. Analisislah cerpen tersebut berdasarkan strukturnya dengan mencantumkan kutipan kalimatnya. Ini tidak usah. Jadi analisislah cerpen berdasarkan strukturnya, kemudian tentukan, cantumkan paragrafnya saja ya, tidak kutipannya, nanti terlalu banyak. Analisislah ciri kebahasaan dari teks cerpen tersebut. Jangan lupa kerjakan di dalam buku tugas kalian.
dengan rapi, dengan baik. Jangan sampai kalian bekerja secara kelompok ya, kerjakan secara mandiri. Selamat mengerjakan. Ini adalah materi terakhir kalian sampai di sini. Sebelum Ibu tutup, silakan apabila kalian ingin bertanya, kalian boleh bertanya di kolom komentar atau silakan langsung kepada Bu Siska ya. Sampai jumpa di semester genap. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.